Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Hari ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana mengemas pembelajaran jarak jauh, tetapi tetap mengedepankan pembelajaran yang aktif. Jadi active learning tetap kita kedepankan di sini. Yang selama ini kita sering menyaksikan pembelajaran jarak jauh itu online virtual, terkesan guru hanya menayangkan slide-slide sedangkan siswa di rumah pasif. Oleh karena itu hari ini kita akan belajar bagaimana agar pembelajaran ini aktif, siswa di rumah tetap aktif. Yuk kita saksikan videonya. Untuk kali ini kita akan belajar tentang atau belajar dari KD 3.9 kelas 10 ya, SMA SMK, mengambil hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf bagi individu dan masyarakat. Tetapi karena durasi kita pendek sehingga saya ambil salah satu saja dari KD ini, yaitu menganalisis hikmah zakat bagi individu dan masyarakat. Kenapa begitu? Karena dalam KD ini masih bisa dipecah menjadi beberapa indikator, banyak indikator ya, karena di sini ada ibadah haji, itu pun masih untuk diri sendiri, ya, hikmah untuk diri sendiri dan hikmah untuk masyarakat sudah 2. Kemudian indikator berikutnya bisa dipecah menjadi mengambil hikmah zakat untuk diri sendiri dan masyarakat. Untuk diri sendiri dulu berarti 1 indikator, dan untuk masyarakat berarti tambah 1 indikator. Sudah 4 ya, 4 indikator. Bisa juga dipecah menjadi indikator berikutnya, yaitu menganalisis hikmah wakaf bagi diri sendiri, 5 ya. Kemudian masih ada indikator 1 lagi yang memungkinkan, yaitu ya, jadi yang pertama, guru tetap ya membuat paparan lewat PPT, PowerPoint. Semua dipersiapkan, KD-nya apa, indikatornya apa. Setelah siap semuanya, membuat PowerPoint, dikembangkan. Dan jangan lupa PowerPoint itu menampilkan indikator ya, indikator-indikator yang akan dicapai dan seterusnya. Nah, tentunya dalam pembelajaran jarak jauh ini yang akan disampaikan pertama oleh guru itu kan itu tadi PowerPoint-nya ya. Jadi pertama paling tidak guru menampilkan PowerPoint tentang hikmah zakat untuk individu ya. Nanti di sana akan muncul, mungkin hikmahnya adalah meminimalisir sifat kikir ya, atau hikmah yang lain misalnya menumbuhkan rasa empati ya, atau yang lainnya. Itu tentu akan muncul. Kemudian untuk tampilan berikutnya, guru akan menampilkan hikmah zakat untuk masyarakat. Di sana pasti nanti akan muncul, misalnya hikmah itu adalah menjadi aset atau sumber kesejahteraan, atau hikmah yang lain misalnya menjadi inspirasi untuk penguatan lembaga zakat. Tuh ya. Kemudian nanti paparan berikutnya, guru bisa saja menampilkan gambar atau foto-foto tentang benda-benda yang bisa dizakatkan. Kemudian gambar berikutnya, nanti guru menayangkan, menunjukkan kegiatan berzakat, ya, kegiatan berzakat. Karena ini yang akan kita jadikan target adalah peserta didik mampu menganalisis hikmah zakat untuk individu dan masyarakat. Jadi hikmahnya di sini ya, hikmahnya. Maka foto-foto yang ditayangkan pun ya harus mengarah ke sana. Tadi foto-foto tentang kegiatan berzakat. Kemudian berikutnya guru akan menampilkan gambar atau video atau film pendek tentang kegiatan berzakat. Kalau tadi benda-bendanya, kemudian paparan berikutnya video atau gambar tentang
kegiatan berzakatnya. Nah, video atau gambar berikutnya, guru bisa menampilkan tentang lembaga-lembaga yang bisa diperkuat dengan adanya kegiatan zakat ini. Setelah itu, nanti yang terakhir, guru menampilkan video atau gambar atau film pendek tentang dampak dari adanya zakat, karena ini hikmah ya. Sekali lagi kita bicara tentang hikmah, jadi peserta didik menganalisis hikmah. Nah, tentunya semua ini tadi disesuaikan dengan alokasi waktu dan alokasi waktu. Nah, setelah guru menampilkan foto-foto, video-video, agar pembelajaran ini lebih, kalau tadi kan siswa di rumah pasti hanya pasif ya, pasif mengamati video, melihat, kemudian menyimak. Dia dalam bayangan kita kan dia sedang berada di depan HP atau di depan monitor untuk menyimak kegiatan guru. Tetapi sekarang bagaimana agar siswa yang tadi hanya menyimak itu, dia secara afektif jalan, psikomotornya juga jalan. Jadi nanti KI1, KI2, KI3, KI4 semuanya jalan ya. Caranya seperti ini. Yang pertama, prinsip yang harus diterapkan agar siswa aktif di rumah, terlibat dalam pembelajaran kita ini, guru itu seolah-olah sedang mengajar, depannya itu siswa. Jadi guru ngomong di rumah seperti saya ini sedang ngomong sendiri, tetapi saya bayangkan di depan kita ini adalah anak-anak yang ada di ruangan kita, menyatu dengan kita, sehingga apa yang akan kita katakan itu berupa instruksi ataupun mungkin penjelasan-penjelasan, seolah-olah siswa itu ada di depan kita. Nah, saya akan menggunakan beberapa media agar anak-anak di rumah nanti, anak-anak yang di rumah itu dia tetap bergerak, dia tetap beraktivitas, seolah-olah sedang berinteraksi dengan kita dalam pembelajaran menganalisis hikmah zakat untuk individu dan masyarakat. Nah, ini ada beberapa prinsip. Yang pertama adalah prinsip partnership, prinsip kemitraan atau prinsip kerjasama atau collaboration. Bukankah ini salah satu tuntutan pembelajaran abad 21? Nah, caranya agar anak-anak bisa menerapkan ini di rumah, kan ada anggota keluarga. Anak-anak supaya melibatkan semua anggota keluarga. Ini sekaligus sebagai pembelajaran agar membangun learning community. Jadi komunitas belajar di dalam rumah, karena rumah adalah aset pertama yang harus bergerak dalam bidang seperti ini, dalam bidang pembelajaran. Kalau di situ ada bapak, ada ibu yang tentunya sudah dikondisikan waktunya, pastikan bahwa bapak ibunya bisa mengikuti, atau adik, atau saudara, atau tante, dan seterusnya. Anak-anak supaya berkolaborasi, ya, bekerja sama. Ini sekaligus juga untuk menerapkan prinsip tripusat pendidikan, bahwa pendidikan itu bukan hanya di sekolah, bukan hanya di lingkungan masyarakat, tetapi di rumah pun tetap berjalan yang namanya pembelajaran. Oke? Nah, metode yang disertai dengan media-media yang nanti akan menjadi pendukung, Bapak Ibu boleh bebas memilih apa saja, tetapi saya hanya akan mencontohkan salah satu saja ya, salah satu saja. Kalau tadi yang pertama sudah slide ditampilkan, sekarang tinggal bagaimana agar siswa itu menjadi aktif di rumah, tidak pasif hanya menyimak video kita atau menyimak tayangan slide-slide kita. Nah, saya terbiasa di rumah itu mengumpulkan benda-benda bekas. Sekarang ini kan musimnya GoFood ya, makanan-makanan serba pakai package, pakai tempat-tempat seperti tempat-tempat plastik kecil-kecil ini ya untuk makanan. Kita gunakan, jangan langsung dibuang, bisa dipakai untuk media. Nanti saya menggunakan metode box science seperti yang kemarin sudah pernah saya tayangkan ya di video sebelumnya, sehingga kita menyiapkan beberapa box ini kotak-kotak. Ini saya juga punya, ini bekas juga, ini kotak-kotak ini bekas dari buku ya, buku kecil note saya pakai. Kemudian saya juga punya ini kertas-kertas seperti ini.
Jangan sekali-kali bilang bahwa kertas, spidol, dan lain-lain sudah tidak kita butuhkan. IT bukan segala-galanya. Dan ingat, masyarakat kita ini adalah masyarakat yang masih banyak belum bisa mengakses internet. Sehingga kertas-kertas, spidol, kardus, dan lain-lain barang bekas itu masih tetap sangat berguna ya. Ini juga ini saya punya seperti ini, bekas-bekas apa ini bisa dimanfaatkan. Nanti bisa kita tulis-tulis di sini menjadi media, ditempel-tempel. Kertas ditempel di sini mungkin ya untuk sekedar agar anak-anak itu kreatif, terbangun kreativitasnya. Kalau tadi anak-anak hanya ditayangkan slide-slide, apalagi mereka tidak mencoba untuk bergerak membuat suatu karya, tentu mereka kreativitasnya jadi mandul. Makanya seperti ini nanti juga akan bisa menginspirasi bagaimana kalau diterapkan dalam teknologi ya. Jadi kita selalu teknologi, tetapi juga kita harus berpikir bahwa teknologi ini tidak selamanya bisa diterapkan langsung, tetapi bisa dengan cara alternatif, yaitu media-media. Nah, yang tadi sudah ditayangkan di slide boleh nanti ditulis di sini. Tadi itu yang sudah di slide itu boleh ditulis di sini, sehingga anak-anak yang di rumah langsung misalnya begini, anak-anak sudah siapkan ya di situ kotak-kotak. Coba sekarang buatlah anak-anak contoh-contoh hikmah zakat, baik untuk pribadi maupun baik untuk individu maupun untuk masyarakat. Tulis di kertas, nanti masukin ke box. Kemudian setelah itu nanti bekerja sama dengan yang ada di rumah. Buatlah mungkin di situ itu semacam kelompok ya, misalnya si siswa ini berkelompok dengan adiknya, kemudian si ibu berkelompok dengan kakak nomor 1, atau tantenya berkelompok dengan siapa. Dan saya kira ini akan menjadi hikmahnya itu nanti menjadi keluarga itu semakin harmonis karena ada yang namanya tanggung jawab sosial, tanggung jawab bagaimana mengantar anak-anak menjadi sukses dalam pembelajaran, dan ini menjadi nilai plus ya. Setelah anak-anak nanti membuat tulisan-tulisan dan lain-lain, silakan dimodifikasi, mau dengan misalnya dimasukkan ke sini, diacak, kemudian nanti anak-anak silakan nanti buat di ruangan itu seolah di situ itu ada batas-batas, misalnya dipatok di situ ada batu untuk tanda ini pintu 1, di sana nanti batu kedua itu pintu 2, di mana di dalam batas itu tadi, batu itu tadi ditaruh box yang berisi tentang tulisan-tulisan itu tadi. Nah, berarti nanti kan ada beberapa tempat ya, beberapa pos. Nah, setelah itu nanti anak-anak disuruh supaya coba sekarang libatkan kelompok yang ada di situ, yang ada di rumah. Coba masing-masing diberi kode, misalnya hitungan, berdiri dulu, kemudian nanti dikasih aba-aba atau dipakai kesepakatan mau menggunakan model seperti apa. Kalau saya kadang-kadang menggunakan model seperti orang mau start lari ya, start lari. Nah, di start lari ini nanti karena anggota keluarga kan sudah bersiap-siap itu ya, kita menggunakan aba-aba, menggunakan lagu boleh, menggunakan sholawat boleh, menggunakan musik boleh, dimana nanti ketika aba-aba itu berhenti, anggota tadi peserta yang pura-puranya murid yang terdiri dari bapak, ibu, kakak, tante, paman, dan lain-lain, ketika musik atau aba-aba berhenti, mereka ada di mana berhentinya. Nah, misalnya si A berhenti di pos nomor 2. Pos nomor 2 tadi isinya kotak ini. Kotak ini berisi tentang ternyata setelah dilihat-lihat isinya itu antara lain di situ coba berikan contoh di sekitarmu hikmah yang bisa diambil dari zakat, hikmah untuk individu, untuk sendiri misalnya. Itu pertanyaan kan bentuknya. Nah, nanti dikasih waktu. Tadi sudah ada di kesepakatan misalnya. Dikasih waktu berapa menit untuk menuliskan jawaban, untuk menjawab. Jawaban ini boleh lisan, boleh tertulis. Kalau mau tertulis ya ditulis, kalau mau lisan ya berarti nanti secara lisan.
Nah, kegiatan semacam ini adalah contoh bagaimana pembelajaran jarak jauh tetapi tetap melibatkan anak di rumah. Jadi kita itu mengajar seolah-olah anak itu ada di depan kita, walaupun sesungguhnya anak itu ada di rumah masing-masing. Itu tadi adalah bagian dari metode di mana kita menggunakan pendekatan afektif, berarti KI 1, KI 2, kemudian psikomotornya tadi di KI 4, yaitu anak itu tadi bergerak untuk mempraktekkan, untuk melihat di sekitar lingkungan apa-apa hikmah yang terkandung dalam indikator materi itu tadi. Mengamati itu sebetulnya tidak harus anak itu keluar jauh, tetapi yang dimaksud di sini adalah menganalisis itu dengan alam pikiran mereka, anak-anak, membayangkan bahwa di sekitar anak-anak itu, oh ya, ada ternyata tetangga yang makmur akibat sering diberi zakat misalnya ya. Jadi tergantung nanti guru menyampaikan kepada anak-anak seperti apa, dan tergantung bagaimana anak-anak itu nanti membangun komunikasi dengan anggota keluarga yang ada di rumah yang tadi diumpamakan sebagai komunitas belajar itu ya. Nah, dari cara-cara itu tadi, metode itu tadi, ini masih bisa dikembangkan. Ini tadi kan hanya contoh, bisa dimixkan dengan metode yang lain tanpa harus memperpanjang waktu, karena pembelajaran virtual ini kan sangat fleksibel ya. Artinya fleksibel itu langkah-langkah yang ada di dalam metode yang biasanya mungkin lengkap dengan tahapan 1 sampai terakhir boleh dimodifikasi sesuai dengan kondisi waktu yang akan ditentukan. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya akan membawakan dalam durasi 45 menit, ya diolah, di-manage bagaimana 45 menit ini tadi dibagi untuk tayangan slide itu tadi berapa menit, kemudian untuk pembelajaran yang melibatkan peserta didik seolah-olah dengan media-media itu tadi yang saya sampaikan itu tadi, dengan box sign atau yang lain-lain, metode sesuai dengan selera Bapak Ibu dan juga disesuaikan dengan kondisi anak-anak, sehingga dalam pembelajaran virtual jarak jauh tetap di situ ada kegiatan anak-anak yang di rumah itu bergerak, kemudian berinteraksi, aktif dan lain-lain. Memang kalau dibilang bahwa anak-anak itu tidak bisa langsung bertanya kepada guru, tentu saja tidak. Tetapi guru bisa mengkondisikan seolah-olah kita ini sedang berkomunikasi, contohnya. Nah, itu tadi contoh bagaimana agar kita itu seolah-olah berkomunikasi dengan anak-anak yang sesungguhnya jauh entah di mana, di rumah masing-masing, tetapi seolah-olah ada di depan kita. Nah, inilah yang saya maksud, bagaimana pembelajaran jarak jauh tetapi tetap mengedepankan active learning. Tetap di situ kita seolah-olah ada ikatan emosional, ada ikatan psikologis, ada hubungan komunikasi yang interaktif antara guru dengan siswa. Ya, itu tadi hanya salah satu cara saja, strategi, cara, metode agar pembelajaran jarak jauh virtual yang dilakukan oleh guru tetapi tetap mengedepankan interaktif ya, tetap mengedepankan active learning. Tentu ini hanya sebuah inspirasi saja. Bapak Ibu lah yang akan mengembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing, baik kondisi materinya, kondisi siswanya, kondisi Bapak Ibu gurunya dan seterusnya. Oke, virtual tetapi masih di situ seolah-olah terjadi interaksi. Di situ ada ikatan-ikatan emosional, ikatan batin antara guru dengan siswa. Karena apa? Karena dengan mindset dulu, diawali dengan mindset seolah-olah kita ini sedang berhadapan dan diucapkan berulang-ulang berkali-kali, akhirnya membentuk perilaku kepada siswa. Jadi apa yang kita ucapkan berupa tadi pura-pura mengajak, menegur, mengkondisikan akan didengar oleh siswa dan siswa merasa di situ sedang berinteraksi dengan gurunya walaupun lewat virtual. Seperti itu.